Halo Om, balik lagi bersama gue Gidi Gaya Otomotif ya kan. Tamu gue kali ini spesial banget ya kan. Waktu gue ke acara IMX kemarin ada satu yang mempesona hati gue. Ternyata sekarang ada di belakang gue. Ini yang punya nih. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe dulu dan bagi yang follow Instagram kita di Gaya Otomotif dan portal kita di gayaoto.com. Sebelumnya bumper dulu. Terima kasih sudah diundang dari BSD ke Bintaro karena gue pribadi pengen ngebahas mobil yang ada di belakang gue, iya kan? Kang, ceritain Kang, kok bisa muncul di IMX, terus hobi dari sekitar dari mulai proses mobil ini berjalan itu berapa lama ya kan? Terinspirasi dari siapa, Sob? Enggak, sebenarnya ya dulu punya mobil tua All New Corolla tahun 97, cuman ada yang nawar dan kejual, akhirnya pengen punya mainan lagi, apalagi yang punya sejarah lah ya. Karena ini kan cikal bakalnya Yaris gitu kan. Kepikiran untuk pengen beli mobil yang memang tidak digoreng, tidak juga menjadi seperti mahal lah, tambah harga tambah mahal. Dan ini harganya masih mengkotak gitu kan. Jadi kepikirannya beli Starlet kotak gitu. Ini tahun 86 dan cita-citanya ke depannya sebelum punya mobil hybrid, sebelum punya mobil listrik, pengennya kenal dulu mobil sebelumnya, yaitu masih karburator. Oke, tapi ada Starlet kapsul juga kan? Kenapa nggak itu? Ya, Starlet kapsul terlalu modern bagi saya gitu. Dan yang kenapa ini spesifik tahun segitu kan juga berbagai macam, mesinnya juga beda. Ya, ini sebenarnya tahun 86. Jadi sebenarnya kalau dilihat sejarahnya, Starlet kotak ini pertama keluar itu 1000 cc. Iya, betul. 1000 XL, 1 XL, 1.0 XL. Nah, ketika itu Toyota mencoba untuk membangun mesin baru 1300, dan inilah seperti proyek uji cobanya. Jadi hanya keluar di tahun 86 sampai 87, jadi kurang lebih setahun. Ya, jadi populasinya ini nggak banyak. Jadi ini 1.3 XL. 1.3 XL. Ya, jadi segala kelengkapannya semua mirip 1000 XL. Kotaknya sebenarnya tidak ada head unit, tidak ada body kit. Sama plug interior eksterior sama. Sama, cuman yang beda mesinnya aja. Mesinnya doang. Baru ketika mereka mulai facelift, ya. Tahun 87 akhir 88 itu 1300-nya bukan XL lagi, bukan, tapi jadi 1300 SE. Berubah tapi interior juga. Interior kan? Berubah. Yang 1300 SE itu jadi ada head unitnya, ada speakernya, ada tambahan mungkin body kit dan sebagainya, spoiler. Ini uji cobanya di sini, ya 86 ini ya? Ya, di 86. Jadi populasinya nggak banyak sebenarnya. Jadi secara harga mungkin lebih mahal dibanding yang 1000 cc. Tapi sama 1300 yang udah memang tahun 87 lah, let's say, sama nggak harganya? Relatif hampir sama sih. Tapi bisa dibilang gelap juga ya, tergantung kondisi kan. Tergantung kondisi, ya? Betul. Iya. Karena ya ini 38 tahun misalkan kalau bicara dari tahun 86, ya nggak mungkin kondisinya mulus gitu. Oh iya dong. Iya. Pasti ada karat, pasti ada keropos, pasti ada bolong. Termasuk ini pun. Jadi bangunnya pun ini butuh 2 tahun. 2 tahun. Dari warna aslinya apa? Warnanya tetap putih. Oh, putih. Nah, dulu memang nyarinya warna putih gitu. Oh, biar memang gampang ya. pengen putih, pengen bersih. Stand out aja gitu, pengen bersih, pengen orang ngelihat gitu kan. Jadi tetap nyari warna putih, balikin ke warna putih, dan ini full restorasi semuanya. Full semua. Semua diturunin. Ini kan udah jajan banyak nih ya, kalau seperti gue bilang ya kan ya, detail-detailnya yang lu perhatiin itu. Nah, lu temanya mengkonsepnya tuh emang murni JDM yang gimana? Ya, sebenarnya ngikutin ini aja sih, maksudnya sepantasnya itu seperti apa, nggak terlalu ke JDM banget. Memang di sananya kan ada sebenarnya. EP71 ini kodenya kan 1300 tuh EP71. Di sana di Jepangnya memang ada, tapi nggak ngikutin juga gitu, nggak terlalu plek ngikutin, cuman pengen
pengen beda aja dari yang lain. Beberapa barang memang ada yang beli dari Jepang misalkan gitu, atau hunting di sini. Tapi sisanya ya yang saya suka aja, yang menurut saya, oh ini pantas kayaknya untuk dimasukin ke mobil ini. Itu jatuhnya kalau ngemodif ya. Misalnya kita jatuhnya mau mensehatkan kembali, ya kan? Itu kira-kira partsnya susah nggak sih? Contoh misalnya kan yang lampu depan itu kan masih beling ya. Ya, lampu depan masih kaca. Masih beling. Jadi sebenarnya kalau sedikit tips, kalau pengen beli mobil tua itu sebenarnya kita harus survei dulu partnya. Itu dia harganya, dan gampang nggak belinya? Kalau harga sebenarnya kan, kalau orang bilang yang penting barang dulu, harga belakangan. Barangnya ada nggak? Gitu. Karena beberapa barang kan udah susah juga gitu, nyari spare partnya. Betul. Beberapa masih ada sih, masih kayak ada persamaan lah. Kayak misalkan timing belt, misalkan itu masih sama gitu kan. Tapi beberapa part yang memang susah, jadi kita survei dulu. Wah, ini ada apa ya? Nggak ada di partnya yang susah apa. Lebih baik cari dulu sebelum kita beli, karena kalau kita niatnya untuk restorasi, kita harus siap semuanya gitu. Nurunin mesinnya, si radiatornya, si tabungnya, tabung reservoir lah, tabung radiator, karena udah kuning banget. Pasti. Gitu. Udah jelek banget, malah ada yang udah kondisinya bolong. Jadi ini pun si tabung reservoir, tabung radiator itu ketika tiba-tiba nyari di Jepang ternyata ada gitu. Walaupun kondisinya bekas, tapi masih bagus gitu. Oh, masih bagus. Bening. Oh, dapetnya di sana malah. Dapetnya dari sana. Oh, luar biasa. Harganya sih murah di sana. Harganya di sana juga semua murah. Sampai sini beda cerita. Iya kan? Shippingnya yang mahal. Shipping pajak. Shipping pajak ya include, kan banyak sebenarnya yang nawarin just tip. Oke, ini linknya, ini barangnya, ditotalin nyampe sini berapa? Gitu. Kalau harganya misalkan 250.000, 300, ya shipping sama pajaknya berkali-kali lipat dari itu, gitu. Berkali-kali lipat. Udah sering berarti ya? Ya lumayan lah. Karena beberapa part kayak tule. Oh, ini udah ngomong modif ya? Ya, kalau modif, ya itu juga beberapa kan ngambil dari Jepang karena nggak ada yang jual kan di sini. Nggak ada. Kenapa nggak ada yang jual? Emang produksi lama? Satu produksi lama, yang kedua mungkin ini kan yang OEM Toyota. Oh, ini OEM Toyota. Si crossbarnya, si bike racknya, si ski racknya itu kan OEM Toyota. Ya kalau misalkan dijual di sini, mungkin juga pasarnya kan khusus pasar Toyota aja. Oh iya benar. Nggak universal gitu. Iya benar. Jadi ya udah coba hunting di Jepang dan banyak gitu, mereka ada, ya tinggal kita ngirimnya aja kuat apa enggak. Beda nggak harganya jauh sama emang yang buat universal racknya ini? Kalau secara crossbar nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Tapi punya kayak spesial sekolahnya ini buat memang untuk Toyota. Iya betul. Karena di sana itu di Jepang beberapa dealer itu boleh untuk order ke produsen aftermarket atau modifikasi dan dinamakan Toyota. Jadi mereka boleh, seperti misalkan ada dealer di suatu daerah di Tokyo atau dimanapun di Jepang, saya pengen Corolla tapi dibikin wagon misalkan. Jadi sebenarnya itu pesanannya dealer ke pabriknya Toyota di sana, di sananya. Jadi bukan secara resmi si Toyota itu memproduksi Corolla wagon. Iya. Massal secara gitu. massal. Enggak sebenarnya. Oh, lebih ini lagi. Nah, mereka berhak untuk bikinin saya sekian, tapi tentu dengan persyaratan ya, misalkan produksinya berapa, kuantitasnya berapa gitu. Dan itu pun terjadi sama tule gitu. Untuk nyari-nyari kayak barang di Jepang itu kita harus nggak mungkin kita kesana nyari kan? Itu ada kayak marketplace-nya gitu nggak sih? Ada. Jadi gitu. kalau yang terkenal itu sebenarnya Yahoo Auction. Kalau di Inggrisnya Bayi. Bayi.gp. Itu kita bisa nyari. Sebenarnya mereka juga bisa ngirim. Oh gitu. Langsung transaksi di situ, entah pakai PayPal atau pakai apa. Sebenarnya mereka bisa langsung dikirim ke Indonesia. Bahasa Inggris kita apa Jepang? Yang Bayi versi bahasa Inggrisnya itu Bayi. Bayi.jp. Mereka udah bisa kartu kredit, bisa apapun. Cuman masalahnya ada yang nerima nggak di sini. Artinya nerima di sini itu soal percustoman di sini. Oh gitu. Jadi ya saya memang punya teman yang memang saya terima di rumah. Saya terima di rumah, jadinya berapa? Harga sekian plus shipping plus pajak
plus pengiriman ke rumah itu berapa totalnya. Jadi beres gitu. Jadi kita nggak mikirin lagi. Wah, mikirin lagi. Nggak mikirin Tapi lagi. di Bayi aja. Kalau di Yahoo Auction kita Sama, itu Yahoo sama? Auction sama Bayi itu sama sebenarnya. Oh, sama. Yahoo Auction itu versi Jepangnya, Bayi.gb versi bahasa Inggrisnya. oh gitu. Nah, jadi ada teman yang memang kita kirim linknya aja, saya mau beli ini. Oke, tapi memang ada itu bentuknya kan auction ya, Ya, lelang gitu. lelang. Ya siapa yang tertinggi, siapa yang itu menang. Oke, eBay gitu. lah ya. Ya, ya jadi Mantau terus dong berarti. iya harus mantau. Jadi nanti si just tip-nya itu misalkan ini udah di angka segini, lu sanggupnya di angka berapa? Oke. Ada bait now-nya nggak? Ada beberapa ada. Oh, ada. Malah ada beberapa yang ya udah buyout segini. Langsung aja nafsu Langsung ya. bisa, itu bisa. Iya, benar-benar. Itu bisa banget gitu. Sekarang kalau misalnya punya duitnya pun belum tentu ada barangnya. Betul, Nah, betul. itu dia. Apalagi untuk setua ini ya. Iya. Beda kalau saret kapsul mungkin masih banyak ya, karena lebih muda ya kan. Tahunnya lebih mudaan lah. Iya. Di tahun 90-an dan sebagainya. Kalau ini kan udah tahun 80-an udah makin jarang gitu. Tapi kalau maintenance-nya, kalau misalnya let's say udah sehat gitu, Ya paling apa ya, karena ini bukan mobil harian ya. Ya paling mobil weekend, paling San Mori misalkan gitu. Yang terpenting mah ya paling sehatin mobilnya aja. Ya jadi kemarin itu dibongkar, Total. sedikit di porting polish Oke. gitu kan. Terus beberapa part ya mungkin ada beberapa part yang kita bilang bukan KW ya, tapi aftermarket, brand aftermarket. Kayak misalkan kaki-kaki, kalau misalkan orinya genuine-nya Toyota. Yeah. Nah sebenarnya ada second brandnya yang memang ada yang dari Jepang, ada yang Thailand, misalkan kayak mereknya 555 misalnya. Oke. Itu juga oke sebenarnya. Secara Harga? kualitas oke. Harga jauh di bawah oke, genuine. jauh di bawah genuine. Ya karena ini pun nyari genuine-nya udah susah. Asli. Iya. Ini apa aja yang lu sebarkan? Mobil ini lu juga pakai coilover kan? Ya pengennya mah apa ya, tongkrongan lebih bagus lah ya. Jadi ini pakai coilover. Dilihat. Di kendaraan mah kurang nyaman. Iya, di kurang nyaman. Iya. Ya, bagaimanapun tetap lebih nyaman original Iya, sebenarnya. benar. Cuman ya karena pengen keperluannya nggak setiap hari, Iya, bukan benar. daily use, dan Iya. kebetulan juga ada kontes IMAX gitu Iya, kan. benar. Jadi udah pakai coilover aja. Itu pakai coilover yang memang waktu itu memang beli di Jepang juga gitu. Oh kan. iya. Iya. Ada Banyak nih kayaknya belanja nih. ada beberapa yang part di Jepang itu, beberapa just tip itu nggak terima coilover. Kenapa? Karena mengandung gas. Oh, terus gimana tuh? Ternyata ada lagi linknya yang memang bisa gitu. Oh, yo beda. Jadi beda orang, nyarilah kita ada kenalan dan sebagainya. Oh bisa bawain coilover. Oh bisa. Oke, gas kalau gitu. Tapi proses dari situnya tuh yang happy kalau misalnya menurut gue. Iya sih. Iya kan? Kalau Iya. udah jadi justru aduh, udah jadi lagi nih. Ya itu kejadian sih maksudnya pas mau tidur, ini udah jadi apalagi ya, nggak ada yang ditunggu lagi. Ya, Gitu. tapi jadi parts yang menarik bagi gua adalah di jendela dia tuh ada parts bacanya Toyota gitu, di ujungnya aja segitiga gitu. Ternyata itu buat abu rokok. Iya, jadi SDS istilahnya mas. SDS. Ya jadi ketika zaman dulu ketika kita merokok itu Buang abu kan? abu itu kan pasti ada yang masuk ke dalam. Bener. Nah itu tuh jadi si abunya terperangkap di situ, nggak Bener. sampai ke belakang gitu Itu istilahnya. dipikirin. Dan itu genuine Toyota kan? Sebenarnya kayaknya itu bukan deh. Tapi bacaannya Toyota. Iya, mungkin Oh. orang dibikin. Oh. Itu kan sebenarnya akrilik ya. Iya, benar, Orang akrilik. bisa di laser atau apa. Oh, gitu. iya Saya sih. sih nggak percaya itu sebenarnya Benar genuine sih. ya. Iya. Jadi masih 50-50, kayaknya itu bukan genuine. Tapi itu dari mana? Jepang atau dari sini? Dari sini, dapat Oh, dari sini. Oh, lucu ya. Dari marketplace ini dapatnya. Iya, dipikirin maksudnya ngerangkap, kadang kan balik lagi ke kita gitu loh, Iya. abunya kan. Itu keren banget sih. Dan apa aja Kang perubahan yang lu sematkan, contoh yang menarik bagi gue juga, itu fog lamp-nya. Ya, coba terangin Kang. Ini fog lamp IPF, namanya auto cover. Oke. Jadi sebenarnya memang di Jepang itu Toyota ngeluarin. Oh iya. Toyota ngeluarin auto cover, mereknya Koito. Dan itu Toyota, tulisannya Toyota. Oh iya. Emang ada. Baru tahu gua. Nah memang ada, jadi itu sistemnya adalah fog lamp itu kita dipencet otomatis Kebuka. kebuka. Anjay. Ketika dimatiin ketutup lagi. Nah
beberapa produsen lain juga ikutan. IPF ini kalau nggak salah Perancis ya, dia ngikutin. Kalau ada yang Toyotanya baru di sana itu harganya 24 juta. Baru. Baru memang auto covernya. Oh damn. Kalau ini memang nggak, ya di bawah 5 juta lah ya. Dan ini kebetulan yang bawa waktu itu ponakan dari Jepang. dari Jepang. Jadi ponakan kerja di Jepang, pas mau balik ke Indonesia, tolong beliin ini dulu gitu kan. Dibawa ke apartemennya dia, habis itu dibawa hand carry di koper sampai Indonesia aman, nggak Oke. ditanyain custom dan sebagainya. Oh udah gitu. Iya, aman. Lolos. Aman. Justru yang sempet dicek itu adalah pas bawa setir. Oh Momo. Setir Momo ini. Katanya, ini beli setirnya di Up Garage. Oke. Mungkin terkenal lah Up Garage itu barang-barang bekas Ya. di Jepang. Tapi ini versi baru. Versi barunya. Jadi setir ini memang baru dan tidak di display. Jadi waktu sama kawan saya pas ke Jepang, iseng ke sana beli barang-barang tua, beli tule juga waktu itu, pesanan orang gitu kan. Sekalian pas mau bayar, orangnya nanya, "Loh kok ngambil barang-barang tua?" "Oh ya, saya punya Starlet kotak," saya bilang, itu tahun 86. "Wah, saya punya setir yang cocok buat kamu." "Apaan?" "Saya ambil dulu di gudang." Jadi tidak di display. Ya. Oh di display. Nggak di display, dikeluarin lah ini setir Momo ini. Ini baru tapi memang desainnya retro tanpa airbag. Iya benar. Ya, dan itu ada pilihan. Jadi itu ada lingkar setirnya kan ada merah. Iya. Jadi milihnya merah karena ini ada list merahnya. Jadi sebenarnya ada pilihan merah, biru, putih. Oke. Dan itu katanya memang khusus Momo original, khusus untuk pasar Jepang. Oh JDM. JDM. Dan konon katanya hanya dibuat untuk pasar Jepang 500 setir. 500 piece aja. Mahal dong. Lumayan. Sebenarnya nggak terlalu mahal. Ya juga mahal sih. murah relatif lah ya. Iya. Oke. Dan itu tidak dijual di toko lain, hanya di Up Garage. Dan itu pun Up Garage yang Khusus Up Garage. Up Garage yang gede. Oke. Yang berasa gede. Yang gede dah. Waktu itu belinya di Nerima, daerah Nerima di Jepang, dan itu memang gede, salah satu yang gede. Jadi memang tidak display dan ini memang limited edition jadinya, gitu. Oke. Makanya ada logo Jepangnya di hot buttonnya. Langsung lo ambil tuh. Ya. Nah itu pas ke custom itu ya biasa dicek. Bawa setir, bawa gitu. Boleh dilihat, boleh gitu. Habis itu dilihat bonnya dan sebagainya, aman. Oh gitu. Aman sih. Oh yang penting juga tuh kita bawa bon ya. Penting juga. Nah yang paling PR apa Kang? Tantangannya yang tadi, kropos. Karat. Banyak. Jadi di depan supir bawahnya bolong. Ada bolongnya. Ya lumayan lah ya, sekitar 10-15 cm lah. Oke. Dan kan kayak nggak ketahuan kita Nggak karena ketahuan. pakai karpet kan Iya, waktu itu betul. kan masih lihat, oh oke bolong. Terus si tatakan apa namanya, wiper, kalau kita nyebutnya tatakan sate itu kan sebenarnya besi. Ya. Itu udah keropos, Habis. udah habis, dan itu dibikin baru. Oh dibikin Baru. Oke. Memang pakai plat tebel lagi sesuai tebelnya, dibentuk ulang dan sebagainya sama kalau boleh sebut di Glance Boleh. Auto Work gitu Boleh. kan. Jadi memang dibikin baru lagi. Anjay. Karena memang nggak ada yang jual. Nggak ada di mana-mana. Nggak ada yang jual. Kalaupun ada yang second gitu dicopotan, sama aja Pak kondisinya. Di Jepang pun nggak ada udah. Di Jepang pun, Nyerah lo. Udah nyari pasti lo. itu jujur nggak nyari. Oh nggak nyari. Mending bikin aja. Karena pas ditanya, oh ini bisa. Karena kalaupun ada di sana, kan kalau pengiriman tuh kena dimensi juga. Oh iya. Kan itu panjang gitu kan. Iya. Jadi mahal juga. Iya. Hitung-hitung bisa nggak bikin? Bisa. Oh, ya udah. Mending bikin. Oke. Gitu. Jadi itu memang bikin baru lagi seperti aslinya dan dibikin PNP. Itu memang makanya butuh waktu 2 tahun itu gitu. Sama beberapa hunting part mungkin ya. Headlamp yang masih kaca itu memang agak susah nyari yang mulus ya. Kebetulan ada yang jual satu di Toyota Senen Jaya, itu pun cuman kanan. Sebelah. Iya, yang kirinya nggak ada. Oke. Kalau si Sen kebetulan masih ada. Si Sen ada? Lampu Sen itu baru ini. Nggak mahal. Nggak mahal, masih wajar lah. Oh masih wajar. Masih wajar kalau itu. Tapi yang bolong tadi udah beres ya? Udah diganti plat baru lagi. Oke. Diganti plat baru lagi. Terus dari eksterior saya juga dapat lampu belakang. Jadi lampu stop lampnya itu baru. Dan itu memang susah. Susah banget. Susah banget. Ya kita
balik lagi kalau copotan memang ada, tapi kan namanya juga udah puluhan tahun pasti ada serat rambut dan sebagainya. Betul. Dan ini nyari tiba-tiba dapet di Malang, di marketplace, dan di lokasinya di Malang. Dan itu masih baru, walaupun sebenarnya orang berpatokan bahwa lampu mobil itu harus Koito. Kalau Toyota kan biasa pakai Koito. Iya. Tapi sebenarnya Toyota tuh bikin ketiga brand lampu itu. Apa aja? Koito, Iki, Stanley. Oke. Dan ini versinya Iki. Tapi ori. Iki ori baru. Iki ori baru dan ada tulisan Toyotanya. Oke. Kita tahu dari mana Kang itu Iki? Ada tulisannya. Oh, ada tulisannya. Ada tulisannya Iki Toyota gitu. Kalau itu Koito Toyota misalkan, Stanley misalkan mungkin ada ya, mungkin Stanley Toyota. Karena orang Iki tahunya Toyota. Koito aja. Koito. Ngejar itu. Orang aja. ngejar Koito. Iya, benar. Padahal Iki itu ada dan Harganya sama Koito? hampir sama. Hampir sama. Yang Malah ini lebih langka gitu. Oke. Iki ya terbilang jarang juga lah gitu. Karena mungkin yang Koito yang barunya udah nggak ada di pasaran gitu. Nah ini velg kan beda Kang sama yang gue lihat waktu di IMX. Iya, waktu IMX itu pakai velgnya turbo bastard, jadi Turbo bastard. edisi nyamuklai. Culture banget itu. Iya. Itu memanfaatkan momen aja karena Gofar ada di situ. Oke. Jadi saya pasang juga si velg yang memang punya Gofar, Iya, gitu benar. kan, turbo bastard. Di luar itu saya pengen yang ya tanda kutip pengen yang periode korek juga gitu, yang lama gitu emang kan. Bener ya, biar kelihatan umurnya. Biar kelihatan sama gitu. Iya. Jadi ini NK IRS, Iwashita Rally Service. Anjay. Ini memang di Jepangnya buat rally gitu. Oke, di Jadi Jepangnya ini buat rally. Buat rally ini jadi IRS. Di bawahnya ada tulisannya kan IRS gitu. Jadi dan mereka hanya ngeluarin velg IRS itu ringnya 14 sama 15. Oh, udah. Tahun Nggak ada berapa nih? 16, nggak ada apa. Saya lupa tahunnya ini. Oke. Saya lupa apa 80 apa 90 gitu ya tahunnya ini. Nafasnya sih kalau untuk di jalan raya lebih ini gua, tapi untuk dipajang turbo bastard. Iya kan? Iya, setuju Benar. sih. Karena itu kan velg baru ya. Velg baru. Dan bagus gitu buatan Pako Culture juga gitu kan. Ya dan ada muklainya juga. Cuman pengen yang memang apalagi ya gitu yang memang velg yang memang ya kasarnya velg lama juga, velg jadul juga, mobil jadul juga gitu. Cuman ada beberapa yang baru sebenarnya di mobil ini. Artinya yang baru itu di pembarui lah. Ya, emang di permajaan lah, Iya, nggak bisa langsung Iya. dituain juga. Termasuk rem. Rem ini tuh Perubahannya ganti semua. Semua depan belakang ganti. Nggak mau ya? Enggak, pemikirannya adalah pengen safety aja, lebih safety dan lebih enak nggak? lebih enak dilihat gitu. Jadi ini remnya double disc brake. Ini double disc brake? Iya, depan dan belakang. Anjay. Gitu. Iya. Lebih pengen lebih ya namanya juga safety ya udahlah gitu. Jadi pakai versi double disc brake dan ini pakai punya Toyota Limo. Toyota Limo. Ya, Limo tuh taksi. Limo tuh taksinya ini kan ya? Kembarannya apa? Vios. Ya. Oh, plug and play. Enggak mungkin Nggak dong. mungkin diakalin. Dan ini Tapi safety dan ini udah dites, udah apa gitu kan. Jadi apa ya? Si velg kenapa pilih Limo bukan Vios dan sebagainya, karena yang Vios itu udah ABS. Sedangkan ini kan belum. Iya. Jadi yang Limo itu belum, jadi nggak perlu sensor, nggak perlu apa gitu. Oh kan. iya Jadi benar. memang butuh perubahan. Kerjain di Anyar Motor Bintaro waktu itu, dibikinin jadi kalipernya jadi lebih gede yang depan. Iya, gede itu kan, gendut. Terus si disc brake-nya disesuaikan. Jadi sebenarnya jadi kayak BBK jatuhnya gitu. Iya sih. Kesannya jadi ini kan jadi kayak BBK ya gitu. Jadinya cakep, padahal ini semua ori gitu. Maksudnya ori Toyota ya. Toyota. Gitu. Belakang memang butuh perubahan tapi ya aman, sejauh ini aman. Oke. Gitu sih. Jadi umur semenjak IMX itu dia baru jadi itu. IMX itu penampilan pertama. Oke. Selama 2 tahun itu. Karena ya kenapa 2 tahun, selain nyari partnya, waktunya juga. Ya waktunya juga. Tapi attention to detailnya dia tuh luar biasa ya. Jadi di belakang tuh ada kayak katalog Toyota ya Kang. Iya. Ya, kayak gitu-gitu stiker-stiker sama di
Nah, musik nih, sound system. Ya, Itu lu pakai kaset. pakai kaset. Masih model kaset. Masih model kaset. Kayak kembali ke masa lalu ya. Jadi kalau misalnya masuk mobil ini baunya juga bau masa lalu. Iya. Nah, itu kan kalau nggak salah tadi lu bilang, kita udah ngobrol sebelumnya, kalau misalnya tipe XL 1000 ya kan, itu kosong plong-plong. Tidak ada speakernya, Nggak tidak ada speaker, tipnya, tidak nggak ada head tip. unit. Berarti ini kan harusnya interiornya ikut yang XL dong. Ya, Iya kan? bener. Nah, kalau SE kan udah ada tuh semuanya. Iya. Nah, ini ada perubahan nggak? Ya, jadi bagaimanapun kan nyetir itu kita butuh nyaman ya. Oh iya dong. Pengen dengerin musik gitu Iya. kan, entah radio, entah apa. Jadi ya belilah head unit, belilah boxnya punya tipe faceliftnya. Jadi mereka tuh box speakernya itu bukan di door trim pintu. Oke. Mereka itu di bawah. Oh, di bawah? Di bawah glove box. Oh. Satu di bawah glove iya, box. iya, iya. Itu originalnya ya, di bawah glove box sama di bawah setir. Jadi itu ada 2 speaker itu yang memang speakernya taruh di situ, dan ada di belakang. Di belakang itu Bukan di pintu ya? di deck, bukan di pintu. Bukan di Tidak pintu. ada yang di pintu. Iya. Jadi di deck. Jadi saya beli perlengkapan audio ataupun apa ya, part di atasnya. Seperti konsol box di tengah itu dipasangin gitu Oke, kan. konsol Karena box. konsol box ini nyambung sama si dudukan head unit. Oke. Dudukan head unit ini kan nyatu. Kalau misalkan dudukan head unit aja tanpa konsol box jadinya kopong. Iya, itu punya 1300 yang lo beli berarti. Ya, punya 1300 yang di atasnya, yang Iya. faceliftnya. Karena yang sebenarnya 1300 XL itu sama kayak 1000 XL kan, Iya. kosong, kopongan lah gitu. Pengen tetap ada head unitnya, jadi dipasangin yang sesuai, kita nggak ngerubah-rubah apapun, ya Iya. kita tinggal beli yang tipe di atasnya, satu set control box semuanya sampai transmisi manualnya, jadi nyambung, terus ditambahin lagi si speakernya, speaker di kanan, speaker di kiri, sama speaker belakang. Nggak pakai apapun lagi udah. Tidak Nggak pakai apapun. Mungkin ada yang baru saya tambahin biar nyaman lah ya. Jadi pakai crossover, pakai subwoofer kolong. Itu memang yang modern. Iya, tetap aja pakai kaset, Kang. Ya, iya, head unit tetap kaset, bener. Head unit tetap kaset karena memang nyari yang sesuai umurnya. Oh, ini kaset nih kayaknya cocok nih. Cocok banget Ya, menurut nah itu gua. jadi pilih. Ini sebenarnya bekas, tapi masih fungsi gitu. Beli head unit yang Alpine, tipe kaset dan masih berfungsi normal. Ya, kasetnya dari mana ya? Ada kok beberapa koleksi dan ada juga beberapa yang Beli. memang beli. Mahal nggak sih, Kang? Sekarang kaset? Enggak Gua sih. lupa. Enggak sih. 30.000 gitu enggak? 30.000 ada. Oh. Ada yang 20.000. Oh. Malah ada yang beli kaset yang memang belum dibuka. Oh, mahal dong itu. Itu 100.000 lah ya, 150.000. Oke. Jadi ada yang belum dibuka, oh ya udah kita beli aja gitu. dari semua detail yang favorit lu apa? Selain rack di atas nih favorit gua nih. Dia itu beneran rack sepeda ya. Beneran rack sepeda loh, dan masanya nggak sulit. Ya kan, terus Iya. di sini ada ski ya. Ya itu buat papan ski. Ya ski. kalau orang pasti mikir mau ski di mana gitu. Iya, benar. kan. Cuman saya berpikir apa yang bikin jadi beda gitu aja. Jadi papan skinya memang OEM Toyota, itu tinggal dijepit aja. Anjay. Dan sebenarnya bisa untuk snowboard. Bisa juga. Ya, Oh, papan snowboard. satu aja berarti. Iya, tadinya kepikiran bisa nggak ya kalau dipasangin papan skateboard. Oh iya. Bener Kan lebih juga. bagus kan, Iya, bener dan juga. bisa dipakai. Tapi ternyata nggak bisa, terlalu tebal. Oh, terlalu tebel. Terlalu tebal. Papan skateboardnya kan tebal gitu kan. Jadi Berarti udah nyoba nggak bisa lu ya? klik. Udah nyoba papan skateboard itu. Favorit lu yang mana? Detailnya di mana? Aduh, favoritnya sebenarnya apa ya? Lebih di lampu sih ya. Maksudnya di belakang ada lampu helat tiang tuh. Iya. Helat tiang itu udah susah banget. Paling susah. Dibilang paling susah sih enggak. Nggak paling susah, nggak paling mahal ya. Enggak paling mahal, Terus cuman kenapa? sekarang kegoreng sih memang. Oke. Harganya digoreng. Harganya udah di atas 5. Anjay. Udah di atas 5 juta ke atas. Lu dapet di? Ada di sini. Oh, di sini. Nah, dapat di Ega Acil waktu itu. Jadi emang dia, kalau boleh cerita ya, memang nggak disponsori, nggak di endorse ya. Iya. Jadi Ega Acil di Majalaya itu dia pengepul barang-barang lama, Oke. barang-barang tua, termasuk solar air fan yang di belakang
di pintu penumpang belakang Iya. itu ada solar air fan. Iya. Itu gunanya kalau kita pas parkir siang-siang, parkir panas, jadi dengan tenaga matahari itu akan Nyala. kipasnya muter. Jadi Oh, ngeluarin iya. hawa panas dari dalam Keluar. keluar. Ya. Jadi Anjay. tetap adem. Berfungsi itu? Fungsi. Oke. Fungsi banget. Kalau ada matahari sih bisa. Nah, kalau zaman sekarang nggak usah diciptakan lagi begitu-begitu, udah nggak ada lagi. Cuman artinya kita nyari pernik-pernik yang memang sesuai kondisinya gitu kan, sesuai tahunnya. Nah itu seninya sih seperti Seninya sih di situ nyarinya. Dan lampu belakang, rear fog lamp. Kalau sekarang itu rear fog lamp itu memang ada di mobil atas itu udah mulai pakai tipe rear fog lamp. Jadi banyak yang tidak memperhatikan mobil baru itu, terutama kalau nggak salah tipe apa gitu di BMW itu ada tipe rear fog lamp. Iya benar ada. Jadi rear fog lamp itu bukan brake lamp. Bukan, memang. Ya, bener kan? Jadi rear fog lamp itu hanya dikondisikan ketika dalam kondisi hujan lebat. Bener. Biar kelihatan ada mobil. Biar kelihatan, karena itu lebih bright. Lebih bright. Itu merahnya lebih menyala gitu. Iya. Makanya rear fog lamp itu kalau di sini dipasang, kalau di Jepang ya memang ada salju. Iya benar. Kalau di sini dipasang manual biar yang belakang silau. Iya, iya betul, betul kalau itu. Jadi itu lumayan susah dan harganya makin tinggi gitu kan. Jadi Berarti belum tentu orang gelap harganya. iya, makanya orang punya uang pun belum tentu barangnya ada. Betul. Gitu Betul. aja sih. Jadi kita bisa bicara kesimpulannya ini nilai dari kepuasan. Bisa dibilang seperti itu. Iya kan? Dan yang paling penting ya istri mendukung kita. Istri mendukung itu jangan lupa ya guys ya. Kebanyakan juga kan paket juga diterima di kantor, bukan di rumah ya kan. Tapi bersyukurlah nggak semua istri karena mendukung Kang. Iya kan? Iya, bisa jadi Iya sih. benar. Nah abis ini nih, apalagi ke depannya? Apa ini ada yang belum jadi? Apakah mau ada proyek lagi tuh? So far sih, maksudnya masih nikmatin dulu ya kan, ini baru jadi juga, baru seminggu 2 minggu gitu kan, pengen coba nikmatin dulu. Betul. Gitu kan, jalan dulu. Betul. Walaupun jalan diliatin orang Iya, misalkan gitu. pasti dilihatin orang ini. Jadi untungnya ya pakai mobil ini ya, kalau boleh cerita dikit. Biasanya orang kalau mau nyela mobil lain Iya, itu agak susah, bener kan? Iya. Pada nggak mau ngalah. benar. Kalau kejadian beberapa kali bawa di jalan, ketika ngambil sen mau belok kiri atau apa, dikasih jalannya Pak. Kenapa itu? Ya mungkin pengen lihat tuh mobil ini. Oh, sih mobil lihat. tua, udah kasih aja, dikasihan. Lewat mau lihat gitu kan. Iya. Oh itu beberapa kali terjadi. Itu ya? beberapa kali terjadi, dan itu beneran kita, aduh nggak dapet nih, kita sen kanan, yang belakang ngalah. Oh ya silakan. Iya benar gitu. benar. Kan kebanyakan orang ngemodif tuh estilo ya Kang ya. Iya. Iya, itu kan juga goreng banget ya. Nah kalau gue jujur lebih pribadi karena gue lebih tua kali ya, jadi gue lebih suka yang kotak-kotak kecil gini lucu. Ya kalau sebenarnya kan Estilo mungkin perbandingannya head to headnya sama kapsul misalkan. Sama kapsul. Ini sama Nova misalkan. Iya, benar. Karena Estilo udah kemahalan, orang nyarinya di bawahnya Nova. Nova. Gitu. Nova. Tapi yang ini masih belum tergoreng gitu. Artinya kalau saya bermain di Nova, saya bermain di Estilo, udah banyak Pak yang bagus-bagus yang Wah parah. Wah, Parah. yang duitnya nggak keren-keren terbatas gitu Iya, kan, iya, yang iya. udah wire tag dan sebagainya. Iya benar. Jadi mendingan oh ya udah yang masih belum tergoreng juga, harganya juga masih oke. Betul. Secara spare part juga ketika nyari masih ada gitu kan. Tapi lumayan naik nih Kang harganya Kang. Mungkin gua ngecek nih. semoga naik. ya. Semoga ya. Iya ya. Ya alhamdulillah lah ya. Kalau kita bisa bilang kan Nova juga naik, goreng, apalagi Estilo nggak berhenti Estilo digoreng ya kan. Iya. Sampai sekarang juga harganya Udah 300 juta. Iya, gila gitu. Ada yang mau ditambahin lagi Kang? Mobil ini spesialnya apa? Ya mungkin apa ya? Kalau perubahan di interior, kalau kita bicara interior, selain tadi tip head unit, Jok juga. saya nambahin jok Recaro. Nah, itu joknya ngejepit banget di sini. Selep ngunci gitu kan. Ini tipe Recaro-nya LSC, LSC gitu. Jadi lumayan jarang juga ya. Iya, lumayan mahal kan. Nah, Ya, iya, itu apalagi dia. sekarang Recaro udah tutup. Udah tutup ya, udah itu Udah nggak bangkrut apa tutup sih? Ya lebih ke bangkrut sih sebenarnya. Bangkrut ya? Lebih ke bangkrut. Recaro loh. Bisa Sekelas bangkrut. Recaro. Iya. Tapi emang semenjak bangkrut emang harganya naik apa gimana? Bisa jadi sih, tapi jangan sampai naik banget lah. Maksudnya kasihan kita pemain mobil tua pengen nikmatin juga Iya, Recaro benar. gitu kan. Jangan sampai harga gila-gilaan juga. Benar. Karena pernah pengalaman list kaca
list atap atas. Iya. List atap atas itu apa ya? Harganya itu ada yang baru satu set, Oh, ada iya? yang masih nyimpen. Cuman secara angka menurut saya Nggak ini masuk nggak akal. masuk akal. Jadi kalaupun saya punya duit banyak, Nggak bakal beli juga. nggak bakal beli juga karena bagi saya nggak masuk akal harganya. Orang udah harga di atas 7 juta ke atas untuk sebuah list karet, bagi saya nggak, mendingan yang lain. Kecuali misalkan ini buat apa? Buat mesin. Karena mesin buat jalan. Nggak bisa nego. Iya, atau misalkan buat rem mahal ya nggak apa-apa. Iya. Tapi Benar. untuk cuma list atap gitu kan, yang nggak bikin horsepower naik, nggak Iya. bikin ngerem jadi pakem, Iya. nggak bikin gas lebih kenceng gitu kan. Menurut saya, wah ini Too much. ya too much. Iya, benar. Dan apa ya, di dalam juga ada apa namanya, cargonet, kasih cargonet. Iya, Sebenarnya benar, di sananya itu istilahnya sebenarnya dog cargonet. Oh, buat Jadi anjing. anjing sebenarnya buat mencegah anjing masuk ke penumpang baris kedua. Oh. Sebenarnya itu gitu. tuh fungsinya itu supaya nggak ngilang gitu. Banyak anjing berarti di sana tuh. Ya, iya, yang peliharaan mereka jalan-jalan, anjingnya taruh di Ya, bagasi. banyak banget berarti. Sampai dibikin seperti itu kan. Ya, betul. Itu memang aftermarket ini gitu. Jadi kalau sekarang ya buat lucu-lucuan dan mungkin lebih ke cat Iya benar. cat cargonet gitu biar nggak nyebrang aja. Sama ada satu, menurut saya aksesoris, itu bukan OEM sebenarnya. Yang mana? Sarung cover jok belakang. Oke. Nah, itu Iya, sebenarnya itu ada buat depan belakang, buat kursi pengemudi, Ada. kursi penumpang ada, buat jok belakang juga ada. Cuman karena pakai Recaro, mau nggak mau. ya Recaro harus diliatin dong Iya. gitu. Rekaronya harus dilihatin, itu penting sekali ya kan. Apalagi Jadi cuman belakang aja. belakang doang nih dipakai. Belakang aja yang dipakai, dan memang ada tulisan Toyotanya, tapi walaupun itu bukan OEM ya. Oke. Dan di dalam mungkin saya tambahin apa ya, saver, Saver. cukuran. Yoi. Udah cukuran. Yoi. Karena zaman dulu mungkin ya tahu orang Jepang sibuk banget dong. Iya benar. Nggak sempet untuk Nyukurnya di mobil. nyukurin di mobil sambil jalan menuju Iya kerja. benar, bukan di kamar mandi. Iya, dan itu masih fungsi ya, karena masih baru nos. Oh iya. Nos. Itu di mana, di Jepang juga? Enggak, ini di sini. Oh iya. Dapatnya di sini juga. Plus ada buat apa, lighter rokoknya gitu. Lighter rokok. Dan ada aksesoris yang buat asbak yang Asbak di tuh bagus tuh. asbak yang di Asbak. ini gitu kan. Kelihatan masih baru tuh asbak. Itu baru. Itu baru. Oke. Plus tambahin misalkan flare, emergency flare yang di Oh, iya, itu iya. gitu kan. Lucu tuh. Ya, itu lumayan lah ya. Tapi AC dingin ya? Apa? AC dingin. AC dingin. Oh Oke. ya, AC itu memang harus nyaman ya. Oh iya, itu Jadi penting itu. AC memang ini banget gitu, dibenerin, sengaja memang supaya buat dingin, dan ternyata ada tukang AC yang memang bagus. Lu sampai bilang bagus nih. Ini bagus banget. Oke. Yang bagus karena di mobil saya, mobil baru gitu kan, maksudnya bukan mobil jadul gitu kan. Itu saya pernah bengkel AC 2 hari nginep nggak ketemu masalahnya, di dia ketemu masalah 20 menit. 20 menit. 20 menit doang. Di-share aja Kang, boleh Kang? Rekomendasi gitu? Boleh. Itu namanya Bengkel Buana Berjaya di Gading Serpong. Oh, Gading Serpong. Di sama Oh, kode deket ini. rumah lu dong? Ya, Deket rumah lu lah. ya dekat. Jadi itu memang dulu mobil saya akhirnya nggak beli apa-apa, cuman beli resistor gitu kan. Dari 20 menit cuman beli resistor. Dari 20 menit. Yang Dari sebelumnya 2 hari nggak nemu. 2 hari nggak nemu, dan kemungkinan modul, misalkan modulnya mobil saya itu ya 6 juta lah, 6 juta setengah. Iya. Dan dia cuman resistor sama ada yang longgar dan sebagainya. Bayar berapa? Bayarnya sempat debat. Bayar berapa? Gua nggak tahu bayar berapa. Resistor paling berapa? 2.000, 5.000 gitu Iya kan. bener. Saya juga nggak tahu berapa. Saya bilang gitu kan. Ya udah. Pengerjaan lah ya. Saya tanya akhirnya bongkar AC biasanya berapa? 300, 250. Ya udah itu aja gimana? Ya udah jadi itu. 300 dari 300 Ya. 6 juta, beda Ya. banget. Dan tadinya saya pengen si AC ini dingin karena beberapa di forum gitu kan, forum Starlet ini, Iya. oh pakai kompresor punya Avanza. Oke. Jadi biar lebih dingin Iya. dan kerja nggak berat. Ya. Saya bilang ke Kodin, ya udah Kodin, kalau pakai Avanza gas aja. Paling tambah dudukan buat bracket si kompresornya. Dan dia
lu pengen ori kan, pengennya ori. Lu tunggu dulu karena kalau lu beli kompresornya Avanza itu udah mungkin 3 juta sendiri, terus pipa-pipanya harus ganti. Oke. Gue nyari dulu dan dia nemu ternyata kompresornya dia nemuin. ori copotan tapi kondisinya bagus banget. Oke, nggak ada Jadi komplain sama sekarang. Nggak ada komplain sama sekarang dan itu AC dingin. Walaupun kita jangan bandingin dingin dengan mobil baru ya. Oh jangan, nggak bisa. Karena beda. Iya beda. Jadi itu udah dipasang tanpa bongkar apapun, paling pentilnya misalkan gitu isi freon, Iya. udah dingin, normal lagi. Keren tuh orang. Itu memang sekali lagi ini nggak di endorse tapi itu orang keren banget gitu. Kita soal puas kalau misalnya dapet yang begitu kan. Betul. Sama satu lagi, ini kan mobil tanpa power steering. Iya, kalau menurut saya. Ini berat banget sebenarnya kalau pas lagi parkir. Jadi kepikiran gimana tetap nyaman, balik lagi Nah, gimana memang tuh? pengennya tetap orisinil tapi Iya kan dong. kita juga butuh nyaman. Betul. Jadi pakai EPS, electric power steering. Electric power steering. Nah, electric power steeringnya biasanya orang pakai hidrolik. Sebenarnya punya kalau si Starlet GT itu udah hidrolik kan sebenarnya. Enteng. Enteng mereka pakai itu. Hmm. Nah, ketika ngobrol sama bengkelnya, Anyar Motor itu, kalau pakai hidrolik itu makin banyak yang dirubah. Simpelnya pakai IPS. IPS-nya pakai punya Avanza. Oh, justru Avanza pakai Justru IPS Avanza ya? pakai IPS. Avanza pakai IPS. Oke. Jadi Avanza plug ke sini, tabungnya ada di bawah setir. Memang harusnya kan si IPS itu berfungsi sesuai kecepatan. Iya. Punya sensor sebenarnya. Iya, iya. Ketika di parkiran makin enteng, ketika di kecepatan tinggi makin berat. Betul. Tapi karena ini nggak ada ecunya, Hah? jadi di setting di tengah gitu, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan, Gitu aja terus tapi. gitu aja. Gitu. Oke. Tapi itu sangat memudahkan. Membantu. Oh iya. Wah sangat membantu banget ketika Iya. parkir. Iya, apalagi parkiran sempit berapa kali Betul. belok ya. Betul. Itu sih, itu aja sih. Selebihnya ya restorasi full tuh ya karat semua, benerin, ngecat, cat baru semua gitu, clear baru semua. Iya, tapi puas kan. Puas banget sih Puas hasilnya. banget. Dan ini mah super wide kan. Super wide. Super Ini wide. catnya kalau lihat asli ya kan, kalau misalnya dari layar gua nggak begitu kelihatan mungkin, tapi ini keren banget. Keren banget. Bersih apa ya? Kinclong, nggak terlalu kinclong banget, tapi enak dilihat. Enak dilihatnya. Ini Iya. catnya Dupont. Ceknya Dupont. Oke. Cat Dupont. Cat Dupont yang mulai dilupakan orang kali ya. Iya, benar. Orang pasti apa? Space Shaker. Iya, pasti udah itu. Iya. Maunya itu ngotot lagi. Iya, maunya ngotot itu. Iya. Pas ada Dupont, oh ini keren juga gitu. Iya, keren Pas juga. Dilihat Elegan. sampelnya oke gitu. Elegan, Kang. Sampai stiker belum dicopot. Iya kan? Tuh, car display anjay. Iya, belum dicopot Iya. kenang-kenangan kemarin. Kenang-kenangan Sama MX. tambahin si spion. Oh iya, spion. Oh, ada ininya Spion ya? orinya. Ada pengaturan? Iya, jadi spion PIA ini. Jadi spion ini sebenarnya nggak retract nutup, bukan. Enggak. Tapi lebih ke si kacanya yang gerak. Oh iya, Yang pengaturan kacanya. pengaturan aja. kacanya aja. Karena kalau yang orinya itu kan apa? Mati. Mati. Heeh. Pakai tangan. Pakai tangan Benar. gitu kan. Jadi ada punya PIA dan ini sebenarnya buat Starlet kapsul kalau nggak salah. Tapi masuk aja ke Oke, sini. jadi nggak retract, tapi buat pengaturan. Buat pengaturan kacanya. Udah elektrik. Udah elektrik. Iya. Kan enak gitu. Kita Enak. ngelihatnya gitu kan. Nah, apalagi kalau hujan. Aduh, betul. Iya, Itu penting sih. Jadi oh udah, guys saya pakai itu gitu. mantap. Terakhir apa ya? Ayo. Nanti Ya pasti ada yang lupa deh nih. apa ya? Ya kalau bicara tadi balik lagi soal tule misalkan. Iya, Tule. Tule crossbar-nya itu memang sengaja milih yang square bar, kotak kan Iya, tulenya. kotak. Yang kotak dan itu di zaman ini tuh kan belum ada kan. Iya, Tule benar. yang khusus Starlet Benar, gitu benar. kan. Jadi ini diracik gitu. Maksudnya si food kitnya kan kita sebenarnya harus ngetes gitu kan, harus ngecek cocoknya pakai mobil apa. Betul. Kalau kepanjangan misalkan orang dipotong gitu kan, dipotong terus dibikin lagi, dibentuk lagi. Iya. Kebetulan ini Enggak. ini racikannya apa? Kalau boleh sebut gitu Boleh kan. dong. Dr. Nalen. Oke. Dia memang suka bikin pasang tule, dia jual juga gitu kan, plus dia dengan ID tulenya gitu kan. Jadi dia punya
ngeracik sendiri bahwa oh, ini cocoknya pakai mobil ini. Saya pun nggak tahu nih pakai mobil apa. Si food kitnya ya. Oke. Kalau si food packnya yang ada Toyota bike rack-nya juga kan memang bike rack Toyota, tipenya tipe tour. Kalau yang sekarang itu ada yang free ride, ada yang pro ride gitu. Itu udah modern. Ini tipe tour. Tipe tour ini memang tipe lama juga gitu. Tapi standing gitu ya gue suka ya. Iya, memang gitu. Ada yang lebih lama lagi seperti tipe tour tapi dia nggak pakai yang di tengahnya yang kunci itu. Dia langsung ke forknya, ngejepit Kunci. forknya. Oh, ngejepit fork. Safety tapi ya. Safety, kuat juga sebenarnya. Cuman kalau ini lebih jepit gitu Jepit, kan. gue demen tuh jepit. Kayak gue juga kayak ngerasa lebih safety karena langsung bodinya gitu. Iya. Ya kan? Dan yang lebih menarik lagi kenapa kemarin juga ya mungkin diminati banyak orang ya. Iya. Sepedanya. Oh iya sepedanya Punya bapak ini. sepedaing. Sepedanya bapak ini. Iya. Dipinjemin sepedanya sepeda Jepang Fujiwara. Karena menurut gue yang cocok ini. Tadinya dia mau pakai BMX. Iya, tadi mau pakai BMX. Iya. Terus tiba-tiba ngobrol, gue punya sepeda Jepang Fujiwara. Wah, lebih cocok. Lebih cocok. Dan itu dimention oleh Rifat. Oh iya. Dimention oleh Om Deddy ya, Om Deddy channelnya. Karena sepedanya nggak main-main nih Fujiwara. Iya, karena biar nafasnya kan Jepang. Ya, betul. Iya, itu dia satu Sesuai nafas. tema. Sesuai tema. Dan dimensinya itu pas. Pas. Iya. Nggak kepanjangan, nggak kependekan, jadi naruhnya itu pas banget Pas, gitu. karena jatuhnya juga ini mobil kecil ya. Iya. Ya kan ini juga sepeda kecil, jarang ini sepeda. Bener. Itu dia. Gue juga sebenarnya juga ini sepeda pajangan. Dipakai juga enggak. Gitu. Udah, mau tambahin lagi apa? Cukup. Terima kasih. Thank you banget Kang. Thank you. Banget. Semoga mobil ini bisa menginspirasi Om untuk jajan lebih ya. Yang penting cowok tuh harus punya hobi dan kedepannya gue mau lihat lagi proyek lagi dari Om Lulut The Bed ini Instagramnya. Kalau mau nanya jangan nanya gua, tapi nanya dia langsung. DM boleh Kang? Boleh, Boleh ya kan DM. Siapa tahu terjadi bisnis apa gimana ya kan gua nggak tahu ya kan, itu rezekinya Om Lulut. Thank you. Ingat gaya itu keharusan, sehat itu pilihan, gaya otomotif.